Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah masih memanjangkan umur kita dapat memasuki bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan panjang umur sampai memasuki bulan Ramadan. Dan jika sudah memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kitab yang kita pelajari, yaitu Risalah Al-Jami'ah. Setelah membahas tentang sunnah-sunnah, maka di sini dikatakan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas. Ini sudah kita singgung juga sebenarnya. Wa yanbaghi, dan sudah seharusnya al-i'tina, memperhatikan, bil ikhlas, tentang ikhlas di dalam beramal. Amal seperti apapun diusahakan ikhlas, lebih-lebih ketika kita salat. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas al-amal lillah ta'ala wahdah. Melakukan satu amal hanya karena mengharap ridha Allah saja, bukan niat yang lah atau ada niat-niat yang lain. Sehingga Nabi SAW bersabda, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaslah kalian di dalam beramal. Ikhlas untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah kecuali orang yang melakukan itu melakukannya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-hudur, dianjurkan untuk al-hudur. Hudur berarti hadir hatinya. Apa maksudnya? An ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Dia memahami apa yang dia baca. An ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Dia merasakan, memahami apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan di dalam salat. Jadi bukan hanya membaca begitu saja, tapi memahami dan meresapi bacaan. Memahami dan meresapi bacaan. Juga meresapi gerakan-gerakan seperti ruku dan lain-lain. Sujud berarti merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama al-ikhlas, kemudian al-hudur. Hudur itu meresapi. Dan yang ketiga al-khusyuk. Khusyuk yaitu sukunul a'dha, ya, tenangnya anggota badan. Wa hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa tadabburuz zikri, merenungi bacaan-bacaan di dalam salat. Ini arti daripada khusyuk. Badannya tidak gerak-gerak kecuali gerakan salat memang. Hatinya hadir. Kemudian bacaan-bacaannya itu diresapi. Ketiga, Nabi SAW melihat ada seorang sahabat. Ketika beliau ini, sahabat ini salat, itu tangannya itu memainkan jenggotnya. Ya, jenggotnya dicekal-cekal ini habis salat ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, "Lau khasha'a qalbu hadza, la khasha'at jawarihuhu." Seandainya hatinya orang yang sholat itu, yang di depan itu, hatinya dia khusyuk,
maka anggota badannya tidak akan gerak-gerak seperti yang sekarang kita lihat itu ya, mainan jenggot itu. Berarti termasuk cara membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat, jangan melakukan gerakan kecuali gerakan sholat. Gerakan-gerakan yang tidak penting tidak usah dilakukan. Tidak gatel garuk-garuk misalnya. Atau tidak perlu memasukkan tangan ke kantong baju, masukkan tangan ke kantong baju. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan jangan dilakukan dalam sholat, karena ini mengurangi daripada nilai khusyuk. Fa innama yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Karena orang sholat itu dinilai sebenarnya. Mulai dia takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi dia salam, itu dilihat, dihitung ya, hatinya hadir itu berapa persen. Kalau dia khusyuknya ketika awal-awal saja, kemudian rakaat kedua dan rakaat selanjutnya dia itu mikir pasar, mikir utang dan lain-lain, maka pahalanya ya sesuai dengan ukuran hadirnya hatinya itu. Kalau dia itu mulai awal sudah khusyuk, kemudian di akhir-akhir sholat khusyuk, ya ukurannya itu, nilai sholatnya segitu, sesuai dengan hadir hati, ukuran hadir hatinya. Sehingga dalam hadis Nabi SAW bersabda, laisa lil mu'min min salatihi illa ma aqala. Ada riwayat ma aqala minha. Tidak ada nilai bagi orang yang beriman di dalam salatnya dia kecuali yang dia itu hadir hatinya dan khusyuk di dalamnya. Jadi ukuran nilai salat kita ya seukuran khusyuknya kita. Kalau tidak khusyuk sama sekali, ya bagaimana akan dinilai, diberikan nilai oleh Allah, diberikan pahala. Karena itu kita dianjurkan untuk sholat 5 waktu itu jangan sampai sholat sendiri. Karena kita ini tahu kalau sholat itu pasti mikirnya kemana-mana. Mikir, sing ndak ono dek pikiran mangawan ya bisa. Waya sholat maghrib teko kabeh pikiran itu ya. Datang semuanya. Waya bayar listrik, waya ambil PDAM kabeh dicabut, macam-macam wis ya. Datang semua pikiran. Tadi sebelum sholat tidak ada pikiran apa-apa. Sehingga ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah, menyatakan, wahai Imam, saya ini kehilangan benda yang berharga penting. Bagaimana mungkin ada bacaan-bacaan biar ketemu ya? Katanya Imam Abu Hanifah, tidak usah baca-bacaan. Ya baca nih. Kamu punya wudhu tidak? Punya. Sholat atau sunnah gue lah ketemu. Sholat sunnah nanti ketemu. Katanya orang ini, ini takut barang hilang kok dikon sholat. Akhirnya ikut aja sudah. Ya disuruh sholat ya sholat. Allahu Akbar. Mikir iling. Oh iya tak ada lagi ini lah. Ketika salam katanya Imam Abu Hanifah, wis sudah ingat? Bisa ingat? Iya kok bisa? Ya itu nilai sholatnya kamu ya. Kalau sholat, hal-hal yang tidak terpikirkan muncul semuanya ketika sholat. Makanya kalau sholat fardu itu jangan sholat sendiri. Ditakutkan sholat kita itu tidak bernilai nantinya. Dianjurkan sholat berjamaah 5 waktu. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang kepada imam. Memandang kepada imam. Kalau imamnya khusyuk, maka yang lainnya diterima nanti sholatnya. Ngatut didelok imame lho, wong lenggoan ndak khusyuk iki misalnya. Didelok soft pertama ya. Mungkin ada yang khusyuk soft pertama. Oh, ada yang khusyuk ini. Wis trimon kabeh berkat orang yang khusyuk ini. Kalau imam dilihat ndak khusyuk, soft pertama ndak khusyuk, dilihat soft selanjutnya terus. Kalau dilihat di satu tempat itu tidak ada yang khusyuk sama sekali, maka dikumpulkan oleh Allah. Oh, fulan khusyuknya ketika berdiri, diambil. Oh, ini ketika rukuk khusyuknya diambil.
Oh ini ketika i'tidal, khusyuk. Ini ketika sujud, diambil semua, dikumpulkan membentuk satu sholat, maka diterima sholat semua orang yang berjamaah tadi itu. Kalau ternyata sak masjid dak ono sing khusyuk, gara-gara corona kepikiran kabeh ya. Sing kerjaan ndak mlaku, sing iki macam-macam wis. Putuke mikir kabeh, wae salat mikir waduh iki blonjo entek dhuwit iki apa iki beras ndak ono misalnya. Sak masjid ndak ada yang khusyuk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, terima salat orang-orang tersebut. Kenapa? Barokai kumpul. Barokai kumpul, berkat jamaah berkumpulnya mereka ini, terima salatnya sudah. Walaupun tidak ada yang khusyuk. Lah sampean salat ijen. Mbo ya apa kok hitung-hitungannya gue ya. Hitung-hitungannya nanti repot nanti itu. Jangan-jangan termasuk yang dikatakan salat orang-orang yang tidak menggunakan adab syariat itu lebih dekat kepada azab Allah nantinya. Nauzubillah min dzalik. Salat tapi diazab. Salat tapi diazab. Wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha, dan diharamkan riya fis salah, baik di dalam salat, wa ghairiha atau ibadah-ibadah yang lain selain salat. Apa itu riya? Wa huwa al-amalu li ajlin nas, melakukan satu ibadah, amal, tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, sesama makhluk. Ya, cek diwara ahli sholat, biar dibilang ahli masjid, biar dibilang orang yang istiqomah, biar dipanggil ustadz, biar dipanggil kiai misalnya. Beramal untuk mengharapkan sesuatu dari manusia, baik itu pujian atau penghormatan dari manusia. Wah aku lek gak mari sholat, lek gak nyekel tasbih, ndak ono sing salaman akhire engko nyekel tasbih diputer-puter iki. Tole sik ono wong loro terusno. Nole meneh kari siji mari ngene mulih ya. Tole ndak mulih-mulih. Artinya dia harus orang yang terakhir yang keluar dari masjid, biar dihormati sama orang ya. Ini loh paling terakhir lek metune masjid iki ya. Tapi niatnya untuk manusia, ini haram hukumnya. Riya, beramal karena manusia. Wah aku kok ceramah nang klenggoan iki oleh duit iki sampe ndak teko iki misale. Ini berharap sesuatu dari manusia. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat, wa huwa yurai, dan dia ketika salat itu mengharapkan sesuatu dari makhluk, dari manusia, riya dia, faqad asyraka, maka dia telah syirik, artinya menduakan Allah. Seharusnya salatnya untuk Allah, ini untuk manusia, berarti Allah diduakan. Wa man shama wa huwa yurai, dan barang siapa yang berpuasa tapi dia itu puasanya supaya mendapatkan pujian dari makhluk, riya, faqad asyraka, maka dia telah menduakan Allah. Puasa untuk Allah kok ini ditujukan untuk manusia ya. Angdi-angdi nyekeli weteng apa kan poso aku poso ya. Dolek sing rame gini aduh apa sik suwi maghrib itu ya. Padahal tidak ada yang tanya ini ya. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang bersedekah, wa huwa yurai, dia mengharapkan pujian manusia, faqad asyraka, dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan riya itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tidak nyata, yang tidak terang-terangan gitu ya. Syirik yang tidak terang-terangan. Kalau Anda disuruh menyatakan, ayo kamu harus ngomong bahwa patung ini adalah Tuhan,
Ya orang sing gelem wong gini, masih dikai duit tak gelem. Oh ndak wani aku syirik lah. Ya. Atau disuruh melakukan sesuatu yang menyebabkan kita syirik. Misal dikongkon sujud nang patung. Wis gak usah ngomong wis sujud tok nang ngarepe patung iki. Oh ndak, tak kei duit. Kon kei duit tak gelem. Syirik itu. Ya. Atau disuruh meyakini sesuatu yang kita bisa syirik. Yakini bahwa Nabi Isa itu putra Allah. Oh enggak, anak mau ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Syirik anak. Karena syirik yang seperti ini adalah syirik yang jelas nampak. Tapi kalau orang riak ibadah untuk manusia, itu kadang-kadang dia tidak sadar bahwa dia telah menyekutukan Allah. Buktinya banyak pelakunya yang seperti itu. Karena itu dikatakan asyirkul khafi, syirik yang tidak nampak. Artinya banyak pelakunya, tapi mereka tidak sadar telah menyekutukan Allah itu. Nah ini harus diperangi memang, harus diperangi, ya, memerangi penyakit hati ini, termasuk penyakit hati. Nah, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadza syirik, hati-hati kalian daripada syirik. Syirik apa ini? Maksudnya riya, ya. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Karena syirik yang satu ini lebih tidak terasa, lebih tidak terlihat seperti suara jalannya semut. Ono suara nih tak semut melaku, udah ono, tidak pernah. Sing krungu itu suara jaran, enggak ya? Nah, itu ono suara nih melaku nih. Kalau melaku nih semut tidak krungu suara. Riya itu seperti itu, saking samarnya, saking tidak terlihatnya, tidak terasa, banyak pelakunya akhirnya. Hati-hati kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kila wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli. Kalau seperti itu, riya itu seperti itu bahayanya. Kadang-kadang orang tidak kroso. Terus bagaimana cara kita menjauhi riya itu ya Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu bacaan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu," katakan, "Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh." Kalau bisa dibaca setiap hari 3 kali minimal. Karena di riwayat yang lain Nabi mengatakan yaquluhu kulla yaumin 3 marrat. Diucapkan sehari 3 kali minimal. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, an-nusyrika, untuk menyekutukan kamu, syai'an na'lamuh, dengan sesuatu yang kita jelas-jelas tahu itu syirik. Nyembah berhala, nyembah Tuhan selain Allah dan lain-lain. Jelas, itu syirik yang jelas. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu, lima la na'lamuhu, daripada syirik yang kami tidak terasa, tidak mengetahui, seperti riya tadi itu. Nah, ini di doa dari Nabi Sallallahu Alaihi. Di samping kita memerangi penyakit hati seperti ini, juga kita dianjurkan untuk meminta istighfar, permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala jika pada hari-hari kita ini ada riya yang muncul dalam hati. Nah, sampai sini pembahasan tentang arkanus shalah, kemudian sunnah-sunnahnya salat, juga berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua al-hudur, hadir hati, kemudian al-khusyu', kemudian menjauhi riya ketika salat atau ibadah yang lain. Maka insyaallah pertemuan yang selanjutnya, kalau memang cukup, nanti kita akan meneruskan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat nanti, insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau memang tidak nutut sama Ramadan, ya kita bahas masalah puasa nanti, ya. Kita bahas puasa. Mudah-mudahan
keluar dari bulan Rajab kita membawa istighfar yang banyak, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Sya'ban, ya mari kita hidupkan dengan ibadah-ibadah juga, terutama memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk ke bulan Ramadan wis mari pemanasan ya, wis poso, wis zikir, wis ini. Masuk Ramadan insyaallah malesnya wis hilang ya. InsyaAllah lanjut terus ibadahnya nanti. Amin ya rabbal alamin.